Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika. Nah, pada sesi kali ini cukup spesial ya, karena pada video kali ini saya akan sharing terkait pengabdian masyarakat yang sudah saya dan tim kerjakan, yaitu tentang pertanian organik bawang putih majemuk di Desa Syakin, Kintamani. Jadi Kintamani adalah salah satu daerah di Bali ya, di Kabupaten Bangli, dengan cuaca sejuk. Kalau dari dataran itu tergolong dataran tinggi dan dominan di sana memang untuk pertanian dan wisata. Nah, untuk cuaca mungkin kalau disandingkan dengan daerah Jawa, nah mirip dengan Tawangmangu, Karanganyar gitu. Kemudian untuk kenapa memilih bawang putih? Bawang putih adalah salah satu rempah yang sering digunakan untuk memasak. Sehari-hari kita umumnya menggunakan bawang putih. Nah, di Bali ada sebuah ramuan tradisional yang juga berbahan bawang putih, yaitu namanya triketuke. Jadi campuran dari 3 bahan. Jadi kombinasi 3 bahan gitu ya, yang fix biasanya bisa bawang putih atau bawang merah. Namun di penelitian kami sebelumnya itu kami menggunakan bawang putih, sehingga kali ini juga pengabdian masyarakatnya pertanian bawang putih. Selain itu, kenapa harus organik ya, dan kenapa harus dibudidayakan? Karena memang dari pengalaman sebelumnya itu kami menemukan bahwa profil bawang putih yang kami gunakan untuk riset itu berada di bawah kualitas yang seharusnya untuk obat. Sehingga kali ini kami terapkan pertanian yang lumayan ketat gitu ya, dipandu dengan ahli pertanian dari Universitas Udayana, kemudian menggunakan lahan seluas 2 are untuk melakukan pertanian bawang putih organik. Nah, sumber bawang putihnya ini kami dapat dari dataran tinggi, yaitu di Karanganyar, Tawangmangu ya, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kenapa dipilih di sana? Karena sama dataran tinggi, nah peluang tumbuhnya ini cukup besar, sehingga kami memang upayakan untuk mencari sumber bawang putih dari yang juga dataran tinggi. Kalau dari Bali kebetulan saat penanaman itu kurang dari pasokan bibit ya di Bali, jadi harus mencari keluar. Syukurnya mau tumbuh ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu yuk profil terkait bawang putih. Pernah kepikiran gak sih, bawang putih, bumbu dapur yang kayaknya sepele ini ternyata adalah salah satu tanaman obat tertua di dunia. Di dalamnya ada kekuatan kimia yang luar biasa yang baru akan aktif pas kita butuhin. Yuk kita bongkar rahasianya. Coba deh pikirin sebentar, satu siung bawang putih utuh kan hampir nggak ada baunya ya kan? Tapi begitu pisau nyentuh, wush, aroma tajam yang khas itu langsung nyebar kemana-mana. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jawabannya adalah ledakan kimia yang sangat terkendali. Jadi, gini, ternyata bau tajam itu bukan sesuatu yang emang udah ada di dalam bawang putihnya. Bukan. Bau itu diciptakan secara instan. Ini tuh mekanisme pertahanan yang jenius banget. Sebuah senjata rahasia yang baru aktif kalau dia diserang. Gini deh cara kerjanya. Di dalam siung yang masih utuh, ada 2 molekul yang sengaja dipisah, kayak dikurung di ruangan berbeda. Namanya aliin dan enzim alinase. Anggap aja mereka agen rahasia yang lagi nunggu sinyal. Nah, pas kita potong bawang putih, dinding selnya kan pecah, dan kedua agen ini akhirnya ketemu. Seketika itu juga, alinase langsung mengubah aliin jadi senyawa baru yang super kuat, alicin. Dan inilah sumber dari semua keajaiban dan juga bau khas bawang putih. Jadi, siapa nih jagoan utama kita? Namanya alicin. Ini senyawa sulfur yang sangat kuat. Tapi, ada tapinya nih. Alicin ini gampang banget rusak, nggak stabil. Kayak pahlawan yang muncul cuma sebentar. Dia cepet banget terurai, apalagi kalau kena panas. Nah, sifat gandanya ini, kuat tapi rapuh, justru jadi kunci buat memahami bawang putih. Dan ceritanya nggak berhenti di alisin doang loh. Kelahirannya itu baru permulaan dari reaksi berantai yang menciptakan berbagai senyawa bermanfaat lainnya. Yuk kita lihat gimana gudang senjata kimia ini terbentuk. Ini tuh kayak silsilah keluarga kimia. Ali ini tuh ibunya yang kalem dan stabil. Nah, alicin ini anaknya yang super reaktif tapi umurnya pendek.
Terus pas alicin ini pecah atau terurai, dia ngelahirin cucu-cucu yang lebih stabil. Contohnya dialil disulfide atau kita sebut aja DADS dan ajon. Masing-masing dari mereka ini punya kekuatan uniknya sendiri. Nah, ingat kan tadi kita bilang alisin itu nggak stabil. Ini penting banget buat kita yang suka masak. Begitu kita masak bawang putih, panasnya itu bakal menghancurkan sebagian besar alisin. Makanya bawang putih mentah yang baru diulek itu rasanya jauh lebih nendang daripada bawang putih yang udah ditumis. Komposisi kimianya itu benar-benar berubah. Oke, sekarang kita pindah ke salah satu manfaat bawang putih yang paling terkenal sebagai jagoan buat ngelawan infeksi. Ternyata ilmu pengetahuan modern sekarang udah membuktikan apa yang nenek moyang kita udah tahu dari berabad-abad yang lalu. Soal kemampuan bunuh bakteri, alicin ini jagonya, beneran. Dia bisa ngelawan macem-macem bakteri, bahkan beberapa jenis yang udah kebal sama antibiotik modern. Gimana caranya? Alicin ini pintar, dia langsung nyerang dan melumpuhkan enzim penting yang dibutuhin bakteri buat hidup, jadi dia menghentikan mereka dari dalam. Dan gak cuma bakteri aja loh, bawang putih juga jago banget ngelawan jamur. Senyawa di dalamnya, terutama alisin, bisa nembus pertahanan dinding sel jamur, bikin kerusakan parah dari dalam, yang akhirnya bikin sel jamurnya mati. Ini efektif banget buat ngelawan jamur-jamur umum kayak Candida. Oke, selain jadi satpam buat ngelawan musuh dari luar, senyawa di bawang putih juga kerja di dalam tubuh kita. Perannya penting banget buat ngelindungin dan nguatin sistem internal kita. Yuk kita lihat gimana dia membangun fondasi kesehatan dari dalam. Jadi, apa aja sih tugas utama bawang putih di dalam badan kita? Nah, kalau kita lihat, porsi terbesarnya itu buat kesehatan jantung. Tapi lihat deh, dia juga pemain kunci buat ngelawan peradangan, menetralisir kerusakan sel sebagai antioksidan, dan juga jaga keseimbangan metabolisme tubuh. Kita mulai dari yang paling besar ya, yaitu jantung. Gimana caranya bawang putih jagain jantung kita? Dia tuh punya 3 jurus jitu. Pertama, dia bantu pembuluh darah kita jadi lebih rileks, jadi tekanan darah bisa turun. Kedua, dia bantu menyeimbangkan kadar kolesterol jahat di tubuh. Dan yang ketiga, dia bikin darah kita nggak gampang lengket dan menggumpal, jadi bisa ngurangin risiko penyumbatan berbahaya. Nah, di balik semua manfaat tadi, sebenarnya ada 2 kerjaan utama bawang putih, jadi antioksidan dan anti peradangan. Senyawa di dalamnya itu bantu menetralisir radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh kita. Di saat yang bersamaan, senyawa ini juga bantu mendinginkan jalur peradangan di tubuh, yang sering jadi akar dari banyak penyakit kronis. Oke, kita udah tahu kan ilmunya sehebat apa. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita manfaatin semua kekuatan ini? Yuk kita bahas cara pakai bawang putih yang pintar dan tentunya aman. Nah ini poin yang super penting nih. Cara kamu ngolah bawang putih itu nentuin banget manfaat apa yang bakal kamu dapat. Mau kekuatan anti kuman yang paling maksimal, pakai bawang putih mentah yang dihancurkan biar dapat alicin paling tinggi. Kalau dimasak, alicinnya berkurang. Terus ada lagi bawang hitam yang difermentasi, ini malah ngasilin senyawa yang beda sama sekali. Namanya S-alilcysteine atau SAC. Senyawa ini stabil banget dan jadi antioksidan yang luar biasa kuat. Terus, seberapa banyak sih yang bagusnya kita makan? Nah, anjuran umumnya buat orang dewasa itu sekitar 4 gram bawang putih segar mentah. Gampangnya, itu kira-kira 1-2 siung ukuran sedang setiap hari. Tapi tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin juga ya. Kebanyakan bawang putih mentah bisa bikin perut gak nyaman. Terus, karena efeknya yang bisa mengencarkan darah, penting banget buat ngobrol sama dokter kalau kamu mau operasi atau lagi minum obat tertentu. Dan ya, tentu aja ada efek samping sosial yang kita semua udah tahu. Napas naga. Jadi bawang putih itu benar-benar kayak gudang senjata kimia ya. Apotek alami yang keren banget. Walaupun udah nemenin kita ribuan tahun, kita tuh sebenarnya baru mulai benar-benar paham isinya. Pertanyaannya sekarang, jangan-jangan masa depan dunia pengobatan modern justru tersembunyi di dalam rempah kuno ini? Cuma waktu dan penelitian lebih lanjut yang bisa jawab. Nah, tadi itu video terkait bawang putih yang memang sebelumnya itu sudah pernah di-post ya. Silahkan dicek di link berikut. Kemudian, kita lihat dulu yuk seperti apa profil dari Desa Siakin Kintamani ini yang dibuat oleh mahasiswa KKN UHN. Desa Siakin di Kintamani, Bangli, adalah sebuah permata tersembunyi yang memikat dengan keindahan alamnya.
Dikelilingi pegunungan megah dan hamparan perkebunan hijau, desa ini menjadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Udara segar yang berhembus di antara pepohonan menciptakan suasana tenang, menjadikannya tempat ideal untuk melepas penat dan menikmati pemandangan alami. Masyarakat Desa Siakin dikenal ramah dan hangat. Setiap pengunjung disambut dengan senyuman, menciptakan rasa nyaman dan keterikatan. Interaksi sosial yang erat terlihat dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari bercocok tanam, memanen hasil pertanian, hingga berkumpul di balai desa membahas persoalan bersama. Semangat gotong royong menjadi landasan kehidupan sosial mereka. Keberhasilan desa ini tidak terlepas dari kekayaan pertaniannya. Tanah yang subur dan iklim mendukung memungkinkan masyarakat menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Hasil panen bukan hanya untuk konsumsi sendiri, tetapi juga dijual di pasar lokal, menciptakan perputaran ekonomi yang sehat. Pasar menjadi pusat interaksi ekonomi sekaligus sosial, memperkuat hubungan antar warga. Meski indah dan subur, Desa Siakin menghadapi tantangan lingkungan, khususnya kebersihan dan sampah plastik. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan mendorong masyarakat untuk mengadakan gotong royong rutin, membersihkan area sekitar, dan saling mengedukasi tentang pengelolaan sampah. Langkah-langkah ini menjadi upaya nyata menjaga kelestarian desa. Program KKN 45 hadir sebagai pendukung inisiatif lingkungan tersebut. Mahasiswa bekerja sama dengan warga untuk mengadakan pelatihan pengelolaan sampah, membuat kerajinan dari bahan daur ulang, dan mengkampanyekan gaya hidup bersih. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Selain fokus pada kebersihan, KKN 45 juga menjalankan program revitalisasi seni tari tradisional. Dengan menggabungkan unsur modern, mahasiswa dan warga mengadakan pelatihan serta workshop yang menghidupkan kembali tarian khas desa. Upaya ini bertujuan melestarikan budaya lokal, sekaligus menarik minat generasi muda agar tetap bangga dengan warisan seni mereka. Berbagai program ini mencerminkan tekad Desa Siakin untuk menjadi desa yang bersih, kaya hasil pertanian, dan kuat dalam budaya. Masyarakatnya menjaga harmoni dengan alam, memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan, serta terus berinovasi dalam pelestarian budaya. Desa Siakin menjadi inspirasi bagaimana komunitas dapat menjaga keindahan alam sambil membangun masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Rekor terakhir. Sukses! Desa Siakin. Jaya, jaya, jaya! Nah, rangkaian kegiatan PKM ini terdiri dari penyuluhan dan praktek budidaya yang saat ini di awal Desember itu proses perawatan tanaman masih berlangsung dan diperkirakan akan panen sekitar 2 minggu lagi ya. Nah, di 2 minggu ini mungkin ada yang ingin ikut mungkin jalan-jalan gitu ya ke daerah Kintamani dan ingin melihat seperti apa demonstration plot yang kami buat di sana. Itu silahkan tulis di komen, nanti saya akan arahkan lokasinya tepatnya di daerah mana dan sekitar tanggal berapa akan panen. Mungkin ada yang ingin mendapatkan bibit organik, bawang putih organik untuk ditanam di lahannya sendiri, itu dipersilahkan. Kalau ada yang ingin
tanya-tanya sedikit gitu ya, bertanya terkait bagaimana protokol pertanian organik yang kami terapkan. Itu juga bisa di kolom komentar, karena memang kami sudah menyiapkan ya, ada flyer yang isinya terkait pertanian organik ideal yang disusun oleh ahli pertanian di Udayana dan sudah diciptakan. Namun untuk di Siakin ini ada beberapa penyesuaian ya yang dilakukan karena mempertimbangkan kondisi di lapangan gitu ya. Jadi ada sedikit penyesuaian. Nah, silahkan nanti ketik di kolom komentar seperti apa mungkin yang bisa dibantu ya. Jadi programnya masih berlanjut. Tujuan video ini untuk mempromosikan juga. Kebetulan karena lahannya masih berdiri dan masih bisa dilihat ya tanamannya nanti hingga tahap panen. Jadi masih dipersilahkan kalau ada pengunjung yang ingin berkunjung ke lahan tersebut. Nanti kami fasilitasi dan arahkan. Nanti juga ada flyer wisata ya terkait lahan tersebut yang dibuat oleh mahasiswa KKN UHN Igusti Bagus Sugriwa dan Pasar. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Hanya untuk promosi ya, siapa tahu ada yang berminat. Nah, kami membuka tangan selebar-lebarnya untuk menerima dan kalau ada yang mau berkolaborasi ke depannya terkait pengolahan bawang putih organik ini sebagai obat. Karena kebetulan kami sudah mengolahnya melalui kemitraan dengan warga lokal untuk membuat black garlic. Nah, video terkait black garlic juga sudah saya post. Itu sudah berhasil. Kemudian kami juga ada pelatihan terkait pembuatan produk Usada Bali yang memang itu produk riset sebelumnya di perguruan tinggi kami dan berkolaborasi dengan UNHI. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang berminat silahkan ketik di kolom komentar. Dadah. Coba deh, pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin bawang putih organik berkualitas tinggi itu beda banget dari yang biasa? Ini tuh bukan cuma sekedar bertani loh, ini adalah sebuah seni, sebuah kerajinan yang butuh ketelitian tingkat tinggi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas seluruh perjalanannya, dari satu siung kecil sampai jadi produk yang tersertifikasi. Dan di balik setiap siung bawang putih ini, ada semangat yang jauh lebih besar. Slogan ini bukan cuma kata-kata hiasan ya, ini adalah fondasi yang jadi penggerak seluruh prosesnya, yang menghubungkan keahlian para petani di ladang dengan ketahanan pangan kita semua sebagai satu bangsa. Oke, dari gambaran besar tadi, sekarang kita kupas tuntas detailnya. Apa aja sih langkah-langkah presisi yang bisa mengubah benih sederhana jadi produk premium yang kita cari? Yuk, kita telusuri bareng-bareng perjalanannya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasi paling dasar, yaitu benih dan tanah. Habis itu kita lanjut ke setiap tahapnya, mulai dari penanaman, perawatan, panen, sampai akhirnya kita lihat bukti keunggulannya, yaitu soal mutu dan sertifikasi. Oke, kita masuk ke tahap pertama, cetak birunya. Jadi, kesuksesan panen bawang putih organik elit itu nggak dimulai pas nanem, tapi jauh-jauh sebelum itu. Semuanya berawal dari pemilihan benih unggul dan persiapan tanah yang sempurna. Nah, lihat deh, standar untuk benihnya aja udah nggak main-main. Tiap siung harus lebih dari 5 gram, biar punya energi yang cukup buat tumbuh kuat. Terus harus lolos uji ELISA buat mastiin benihnya sehat dan bebas virus. Udah gitu, benihnya dimandiin pakai bakteri baik PGPR buat memacu pertumbuhan, dan didinginkan selama 2 minggu buat membangunkan potensi tunasnya. Ini sih persiapan level atlet. Benih super tadi tentu butuh rumah yang super juga kan? Tanahnya harus punya pH yang pas, nggak terlalu asam, nggak terlalu basah. Dan yang paling penting, lahan itu nggak boleh pernah ditanami bawang-bawangan sebelumnya. Kenapa? Biar nggak ada sisa penyakit di tanah. Tentu aja, drainasenya juga harus lancar, dan tanahnya harus gembur sampai kedalaman 30 cm. Ini bukan sekedar pupuk biasa, ini udah kayak resep masakan bintang 5 buat tanah. Bayangin aja, 20 ton pupuk kandang sebagai menu utamanya, ditambah kompos jerami buat tekstur tanah, terus ada biochar yang fungsinya kayak spons buat nahan air, dan sentuhan terakhirnya, jamur mikoriza, buat bantu akar menyerap nutrisi. Canggih kan? Oke, fondasinya udah siap, sekarang kita masuk ke bagian eksekusinya. Di tahap ini setiap sentimeter, setiap gerakan, itu semua diperhitungkan.
Ini semua tentang presisi buat memaksimalkan hasil dari setiap jengkal lahan yang ada. Lihat deh angka ini, 15 x 15 cm. Kelihatannya simpel ya, tapi ini adalah jarak emas. Jarak ini ngasih ruang yang pas buat tiap tanaman tumbuh maksimal tanpa harus rebutan nutrisi, cahaya, atau air sama tetangganya. Udah kayak menata denah perumahan yang ideal. Dan presisi jarak tanam tadi, hasilnya apa? Boom! 1/4 juta tanaman dalam 1 hektar. Ini nunjukin betapa efisiennya metode ini. Kepadatan tanamnya maksimal, tapi kualitas tiap tanamannya tetap terjaga. Kedalamannya juga diatur banget, cuma 2-3 cm dengan posisi ujung siung menghadap ke atas. Kenapa segitu? Ya biar cukup dalam buat melindungi dari cuaca, tapi juga cukup dangkal supaya tunasnya bisa gampang menembus ke permukaan. Dan sebagai lapisan terakhir ada selimut pelindung, jadi mulsa jerami setebal 5 cm disebar di atas tanah. Fungsinya banyak banget, menjaga tanah tetap lembab, menekan pertumbuhan rumput liar, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Sederhana, tapi jenius dan alami. Oke, bawangnya udah ditanam. Tapi kerjaan belum selesai dong, justru maratonnya baru dimulai. Fase perawatan ini adalah perjuangan jangka panjang buat menjaga tanaman tetap sehat dan terlindungi dari berbagai ancaman, tentunya dengan cara-cara organik. Slide ini nunjukin efisiensinya dengan jelas banget. Pakai sistem irigasi tetes, airnya langsung dikasih ke akar, bukan disiram kemana-mana. Hasilnya, hemat air sampai 40%. Plus, daunnya jadi tetap kering, yang artinya risiko kena penyakit jamur juga berkurang drastis. Ngasih airnya pun ada strateginya ya. Di fase awal pas daun-daunnya lagi tumbuh subur, tanaman ini butuh banyak minum. Jadi disiram 3 kali seminggu. Nah, pas umbinya mulai terbentuk, frekuensinya dikurangi jadi sekali seminggu aja. Terus, 2 minggu sebelum panen, keran airnya ditutup total. Ini buat memicu pematangan umbi secara maksimal. Terus, gimana cara ngelawan hama tanpa bahan kimia? Nah, ini dia strateginya, cerdas banget. Ada kontrol langsung, yaitu dengan mencabut rumput liar secara manual dan menyemprot pestisida organik dari ekstrak nimba. Tapi yang lebih keren itu kontrol nggak langsungnya. Mereka menanam bunga marigold di sekitar ladang buat mengundang serangga baik yang bakal memangsa hama. Jadi, ekosistemnya dibikin bekerja sama. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu, puncak dari semua kerja keras. Tapi, panen ini bukan akhir loh, justru ini adalah awal dari fase kritis yang akan menentukan rasa, aroma, dan daya simpan si bawang putih. Proses setelah panen ini udah kayak ritual yang presisi banget. Waktu panennya aja ditentuin sama warna daun. Terus proses pengeringan atau curing selama 3 minggu ini penting banget buat mengunci rasa dan mencegah pembusukan. Setelah disortir, umbinya disimpan di kantung jaring. Kalau semua langkah ini dilakuin dengan benar, hasilnya adalah bawang putih yang bisa awet sampai 8 bulan. Oke, perjalanan kita hampir sampai di garis finish. Setelah semua proses budidaya dan pasca panen yang super teliti tadi, gimana kita bisa benar-benar yakin kalau hasilnya adalah produk premium? Jawabannya ada di data dan stempel resmi. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Kualitas itu bukan cuma soal opini, tapi bisa diukur. Kadar alicin, senyawa aktif yang bikin bawang putih bermanfaat buat kesehatan, itu harus di atas 0,5%. Kadar airnya juga harus pas. Dan yang paling penting, harus bebas dari logam berat berbahaya kayak timbal dan kadmium. Ini adalah bukti ilmiah dari kualitasnya. Dan sebagai bukti akhirnya, ada 2 stempel sakti ini. Pertama, sertifikasi organik SNI dari Biocert, yang menjamin seluruh prosesnya, dari awal sampai akhir, bebas dari bahan kimia sintetis. Kedua, ada sertifikasi CPOTB, yang menegaskan kalau bawang putih ini diproses dengan standar yang sama ketatnya dengan obat tradisional. Keamanan dan konsistensinya terjamin. Jadi setelah kita lihat bareng-bareng seluruh proses yang luar biasa ini, dari seleksi benih yang super ketat, resep tanah yang rumit, sampai pengujian di lab, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini mengubah cara pandang kita? Mungkin, lain kali pas Anda pegang siung bawang putih, Anda nggak lagi melihatnya sekedar sebagai bumbu, tapi sebagai hasil karya seni yang luar biasa.